Halo, selamat datang di YouTube channel Dimensi Antara. Selamat datang keluarga jiwaku. Apa kabar kalian semua? Halo, aku udah lama banget gak reading. Hari ini aku reading apa ya kira-kira? Oke, temanya hari ini adalah pekerjaan atau karir atau pekerjaan impian atau eh, pekerjaan yang diinginkan oleh energi sejatimu. Bisa juga kayak gitu. Atau pekerjaan em, yang diinginkan oleh bawah sadarmu tapi kamu gak sadar gitu. Jadi mungkin aja kamu ngerasa bacaannya nggak resonate, tapi sebenarnya itu mungkin adalah energi sejatimu yang menginginkan pekerjaan itu, gitu. Jadi hari ini temanya adalah pekerjaan apa yang kira-kira cocok untuk energi sejatimu, oke? Ada PL 1, PL 2, PL 3. PL 1, PL 2, PL 3. Halo PL 1, PL 1. Oke, mari kita lihat energimu seperti apa PL 1. Kalau kamu ketarik dengan PL yang lain, kamu bisa pilih PL lain juga. Lebih dari satu juga bisa ya. Oke, mari kita cek energinya. Kita buka. Oke, untuk PL 1 di sini aku merasakan sebuah energi feminim yang besar, jadi ini mengedepankan energi feminim, keuletan, kesabaran. Jadi powernya itu ada di kesabaran untuk mengerjakan ini dengan teliti, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang. Nggak bisa gerusa-gerusu, nggak bisa main cepet gitu. Ini kalem, kalem tapi powerful gitu. Oke, ini jenis pekerjaannya. Semisal kamu maskulin, semisal kamu cowok, semisal kamu terbiasa berpikir cepat gitu ya. Ini kamu harus menyeimbangkan energi feminim kamu dulu, baru kamu bisa mengerjakan pekerjaan ini. Bisa jadi memang pelajarannya di sini adalah mau apa ya namanya, melatih kamu untuk menyeimbangkan energi feminim. Ada sebagian kamu yang terlalu maskulin, jadi dikasih pelajaran ini, dikasih jenis pekerjaan ini agar bisa menyeimbangkan energi feminin kamu. Jadi kamu harus menumbuhkan energi femininmu gitu. Oke, di sini jenis pekerjaannya ya ada beberapa ini. Aku merasakan energi healer yang besar. Energi healer kayak Reiki kayak gitu loh. Energi healer itu kayak yang jenis yang apa? Menyembuhkan orang menggunakan energi. Menyembuhkan orang menggunakan energi. Terus energi di sini energi yang paling besar itu sih. Ini energi seorang ibu, energi feminim, the empress. Di DNA kamu, di energi sejatimu, kamu memiliki ini. Tapi sebagian besar dari kamu gak sadar kalau kamu memiliki ini. Karena hidupmu dituntut untuk keras, untuk menjadi maskulin. Jadi kamu terbiasa maskulin, sisi feminimnya gak terlalu kelihatan. Nah makanya kamu gak merasa memiliki bakat ini. Tapi sebagian kamu ada yang seperti ini. Aku merasakan energi healing yang besar sekali. Maksudnya kayak kamu megang, gak usah megang, kamu sama temanmu duduk bareng gitu, temanmu pasti ngerasa lebih baik, merasa sehat, merasa fresh, merasa terinspirasi, merasa bahagia, merasa damai kalau duduk dekat kamu. Ada apa kira-kira selama ini pengalaman kamu merasa nggak ada orang yang ngomong, aku kalau deket kamu kok ngerasa happy ya, aku deket kamu kok ngerasa damai ya, aku deket kamu kok ngerasa hatiku tentram gitu. Dan ini nggak ada hubungannya sama romansa, nggak ada istilahnya cinta suka-sukaan gitu, nggak, bukan masalah itu. Maksudnya kayak ini memang murni energi bawaannya ada di DNA kamu, ada di energi sejati kamu. Kalau kamu mau tahu energi sejati kamu, bisa dilihat melalui human design. Nah, untuk konsultasi human design kamu bisa DM aku di Instagram aku @dimensiantara. Untuk energi healer ini sebagian ada
karena DNA past life, sebagian ada karena DNA leluhur. Jadi leluhur kamu ada yang belum mengerjakan misi jiwa, jadi turun ke kamu. Jadi misi jiwanya turun ke kamu, dan kamu gak sadar kalau punya ini, bisa melakukan ini, kayak gitu. Apa metode healing yang menghealing orang menggunakan energi ini loh maksudku. Jadi gitu. Kamu gak sadar caranya tahu tuh gimana ya? Meditasi memutus karma leluhur, dan lalu kamu mengerjakan misi jiwa itu. Agak berat sih, tapi ya yang ada di dalam dirimu itu kamu sudah mengenali apa belum? Dan untuk seorang aku butuh seumur hidup untuk memahami misi jiwaku, DNA aku, energi sejatiku, seperti itu. Oke, untuk pekerjaan selanjutnya adalah kamu menghealing orang menggunakan kata-kata, menggunakan kalimat. Jadi bisa pujangga, bisa tulisan, bisa novel, bisa cerita, bisa lagu, bisa puisi, bisa jadi motivator, bisa juga jadi coach. Jadi omonganmu itu, energi sejatimu itu di dalamnya ada energi. Omonganmu mudah didengar orang. Kamu gak usah ngotot ngomong apa gitu, orang mendengarkan kamu. Orang merasa terinspirasi. Orang merasa menemukan solusi dari masalahnya. Oke, paham ya? Jadi ini, tapi sebagian besar dari kamu ada yang merasa takut menjadi untuk apa sih? Menjadi seperti energi sejatinya. Maksudnya mengerjakan misi jiwanya sesuai energi sejatinya, itu masih banyak yang takut. Dan itu gak apa-apa, itu memang proses. Rasa takut itu alami. Yang harus kamu lakukan adalah yaitu coaching, banyak meditasi, melihat human design kamu. Tapi aku ngerasa di sini file satu energinya adalah menghealing orang secara mental. Secara mental ini kayak coach, guru spiritual, terus motivator. Ini pujangga, influencer, selebritis yang kalimat-kalimatnya itu menginspirasi orang lain, memberi contoh baik, memberi apa ya, pokoknya energinya tuh nggak mainstream kayak kebanyakan influencer saat ini yang cuma mengedepankan drama, tapi ini lebih beneran ke edukasi, memberi inspirasi ke orang bahwa seharusnya itu hidup lebih baik seperti ini gitu. Maksudnya kayak memberi contoh, mendobrak kebudayaan lama, mendobrak pemahaman lama, mendobrak doktrin lama gitu. Tapi aku merasakan di sini kamu harus mengalahkan egomu sendiri untuk bisa menjadi seperti ini, untuk bisa menjadi energi sejatimu, mengerjakan misi jiwamu yang sesuai dengan human designsmu. Ini butuh keberanian yang besar. Sebagian kamu sudah ada yang mulai melangkah, mulai gak takut untuk mengatakan ini loh ideku, ini loh inspirasiku, ini loh motivasiku, ini loh diriku yang sebenarnya. Sebagian sudah mulai melangkah untuk gak takut, tapi semua itu proses. Jadi di sini pekerjaannya adalah healing mental maupun healing secara fisik, healing energi. Oke. Aku memahami rasa takut itu seperti apa, karena aku juga mengalami itu, dan aku melakukan healing trauma ya lama, bertahun-tahun, gak bisa sehari 2 hari juga, gak bisa sebulan 2 bulan, dan itu disiplin dan itu komitmen. Oke. Lalu apa sih yang bikin kamu susah move on untuk menjadi energi sejatimu? Jadi aku ngelihat di sini kayak trauma yang bikin kamu takut untuk menunjukkan siapa dirimu karena kamu pernah dibandingkan dengan standar masyarakat, dan kamu merasa kamu nggak sesuai dengan standar masyarakat. Kayak
kamu tuh kayak merasa aneh sendiri gitu. Namanya pendobrak itu kalau nggak aneh nggak bisa jadi pendobrak. Energi pendobrak itu memang gitu. Kamu harus banyak belajar. Kamu harus banyak belajar, entah dari YouTube, entah dari coach, entah coaching, entah kursus. Pada akhirnya nanti kamu akan menemukan inspirasi. Kalau pintu inspirasi itu terbuka, dan aku merasa sebagian besar pintu inspirasi itu akan terbuka langsung di asnamu, di pikiranmu itu langsung terbuka, seperti sebuah wahyu, seperti sebuah hidayah, seperti sebuah meteor yang langsung langsung meledak di otakmu. Terus kamu merasa, oh iya ya, harusnya aku kayak gini gitu. Kamu menemukan pencerahan, pikiranmu menemukan pencerahan, akan ada pintu yang terbuka gitu. Nah, tapi kalau kamu terus menerus larut dalam patah hati, larut dalam kesedihan, larut dalam ketakutan, kamu akan lemah, kamu akan kalah dengan parasit, dengan energi dark, dengan energi shadow, dengan overthinkingmu yang semakin lama semakin membesar. Ini akan ketutup. Pintu pencerahan itu akan tertutup kalau kamu tetap di mode overthinking, terus menerus menyalahkan diri sendiri. Kamu harus sekuat tenaga. Kamu harus sekuat tenaga membersihkan energi negatif di pikiranmu, sekuat tenaga membersihkan overthinking dari pikiranmu. Dan kamu harus banyak beribadah. Kalau kamu beragama Islam, banyak zikir. Kalau kamu beragama Kristen, bacalah doa Bapa Kami. Kalau kamu beragama Buddha, bacalah mantra pembersihan karma. Ya. Kalau beragama Islam, banyak istighfar, banyak zikir, banyak memohon ampun, memohon bantuan Tuhan yang Maha Kuasa untuk menghilangkan energi negatif di dalam pikiran, di dalam darah, di dalam setiap sel, di dalam DNA. Karena kita semua membawa itu, membawa karma leluhur yang belum selesai, membawa karma kita sendiri dari past life, dan itu harus dibersihkan. Jadi bacaanku tadi resonate dengan pesan semesta. Pintu baru akan terbuka. Solusi baru, energi baru. Ini akan terbuka. Dia sudah kayak energi baru yang lebih bercahaya itu OTW ke mendekat ke energimu. Gimana caranya agar kamu bisa membuka pintu itu? Gimana caranya kamu menemukan portal itu? Gimana kamu menemukan pencerahan itu? Kamu harus melepas energi negatifmu dengan cara ini: meditasi, kontemplasi, menyeimbangkan kehidupan spiritual dan kehidupan duniawimu. Jadi di sini itu seperti yang gue bilang tadi, banyak berdoa, meditasi, banyak ibadah, meditasi, kayak gitu. Mau minta pertolongan Tuhan, seperti yang sudah aku sebutkan tadi. Oke? Untuk part 1 seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau kamu merasa butuh diskusi sama aku, silahkan, gratis. Silahkan DM aku di @dimensiantara. Dimensi antaranya nyambung ya. Oke, dadah, bye-bye. Halo Pal 2. Mari kita lihat energi kamu seperti apa. Oke, untuk Pal 2, aku di sini melihat energimu adalah misi jiwa yang belum selesai di past life. Misi jiwa yang belum selesai di past life ada semacam partner. Kamu harus nyari partnermu sejak past life maksudnya ya. Jadi misi jiwanya belum kelar. Di sini romansanya cuma dikit ya. Maksudku, meskipun ada ini, aku merasa ini tidak melulu soal romansa atau kamu harus menikah dengan orang itu, enggak harus, tapi
secara energi adalah soulmate, paham gak? Secara energi kamu butuh dia, secara energi kamu membutuhkan bantuan dia untuk mengerjakan misi jiwa ini. Entah kamu harus melewati pelajaran apa, maksudnya itu kayak ini fase, aku melihat ini adalah fase hidup yang harus kamu jalani. Sekali lagi, ini tidak harus kalian bersama menikah gitu, enggak. Tapi secara energi itu support. Dia support kamu, kamu support dia, walaupun kamu nggak sadar, walaupun dia nggak sadar. Jadi energinya ada yang karmic, energinya ada yang soulmate, energinya ada yang twin flame, energinya ada yang jadi kamu saat bertemu orang ini kamu tahu. Saat bertemu orang ini hidupmu hancur. Lalu kamu surrender. Mau mengerjakan apa yang diinginkan semesta. Jenis pekerjaannya berkaitan dengan supranatural. Jenis pekerjaan yang membutuhkan bantuan malaikat, jenis pekerjaan yang membutuhkan energi besar dari vibrasi atas. Orang ini supra banget, orang ini punya mata ketiga, orang ini punya maksudku kamu ya. Oke, I see. Jadi entah karmic, entah twin flame, entah soulmate, kamu pas ketemu itu energimu langsung berubah. Bisa karena pertengkaran yang hebat, bisa karena musibah yang besar, bisa karena energi cinta yang besar. Nah lalu itu kayak inskripsi kode DNA-mu tuh kebuka gitu gara-gara orang ini. Lalu yang semula kamu gak bisa supra, yang semula kamu merasa gak bisa lihat hantu, kamu bisa lihat tiba-tiba di asnamu tuh ada banyak hal yang kamu gak paham. Ternyata kamu supra banget, ternyata kamu bisa lihat astral, ternyata kamu bisa minta tolong kepada malaikat, ternyata kamu bisa minta tolong kepada high divine energy. Karena ya amnesia itu gak sadar ya, maksudku semua manusia itu kan amnesia. Kamu, aku, amnesia tentang misi jiwa kita. Ngapain sih dilahirkan, ngapain sih diciptakan, terus apa karma kita punya dosa apa, terus misi jiwa kita itu apa aja, ngapain, harus gimana, kan amnesia, lupa. Nah, si orang ini akan membantumu, akan membuatmu kena the tower moment atau kena ledakan energi. Kalau aku bilangnya ledakan energi sih. Aku pernah mengalami itu, bertemu seseorang, aku tidak menyangka orang itu membangkitkan DNA aku yang lain gitu. Kamu ini pada dua, kamu akan mengalami hal seperti itu. Awalnya kamu misalnya kerja kantoran gitu, tiba-tiba dipecat karena difitnah orang gitu, kan bisa tuh. Terus kamu harus menjalani kehidupan yang spiritual banget. Kamu tidak akan menyangka energi di 2023, energi di 2024 itu akan berat banget, karena peningkatan energi dari yang dimensi 3 ke dimensi ke-5. Dan hampir semua orang akan mengalami hal seperti ini, perubahan energi, dan kamu akan terkejut mengalami ini, akan terkejut. Tapi bukan berarti itu adalah hal buruk gitu. Itu justru akan mengembalikan kamu ke energi sejatimu, mengembalikan kamu ke blueprint kamu, mengembalikan kamu ke untuk apa sih kamu diciptakan gitu, maksudnya. Pekerjaan yang cocok untuk kamu ya, aku lihat itu tadi sih,
berhubungan sama astral, tiba-tiba bisa lihat hantu. Pembersihan energi negatif di dunia agak berat kata kalimatku ya, tapi kamu bisa, DNA-mu bisa mampu gitu. Nah, ada juga yang berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pemahaman, berbagi kesadaran. Berbagi kesadaran ya, guru spiritual, coach, motivator. Tapi ini lebih ke energinya lebih maskulin. Kalau PL1 tadi energinya lebih feminim, kalau ini energinya lebih maskulin. PL2. Iya, ini apa ya? Aku ngerasa energi supranya kuat banget di sini. Kamu nggak berencana jadi dukun gitu. Kamu nggak berencana jadi penyihir. Ternyata DNA kamu dukun banget. Ternyata DNA kamu penyihir banget gitu. Aku ngerasa kamu sangat jenius, sangat terkoneksi dengan vibrasi atas. Di asnamu tuh ada sesuatu. Mata ketigamu hampir terbuka. Di asnamu selain itu ada koneksi lain juga dengan vibrasi atas. Oke, seperti itu. Bener, resonat loh ini. Aku dapatnya Ghost Keeper. Ya Allah, kamu harus netral. Banyak yang denial. Kedua, kamu banyak denial dengan intuisimu. Kamu banyak denial dengan bakat sejatimu. Kamu ingin menghapus bakatmu. Aku merasa banyak dari kamu ingin menghapus bakatmu. Tapi kamu malah menderita loh kalau menghapus, menghilangkan. Karena energimu tetap terkoneksi dengan energi yang lebih tinggi dari apa ya? Tingginya itu di luar ekspektasimu, tingginya tuh di luar pikiranmu, jangkauan pikiranmu gitu maksudnya. Dan kamu nggak sadar. Oke. Merasa tidak mampu, merasa takutmu itu ilusi. Jangan dibesar-besarkan. Jangan hidup di fase itu terus. Kamu akan semakin sakit, akan semakin menderita ketika kamu tidak hidup sesuai energi sejatimu. Kalau kamu memang mampu, ya kamu mampu. Tuhan akan menunjukkan jalannya. Tuhan akan menunjukkan kamu harus ngapain. Jangan takut. Kalau takut ya meditasi atau enggak konsultasi. Bisa konsultasi sama aku. Sekarang masih gratis. Kamu bisa DM aku di Instagram aku. Tapi mohon maaf kalau aku balasnya lama banget. Tapi insya Allah aku akan balas. Sebisa aku akan balas ya. Oke, jadi pola pikiranmu yang kamu merasa nggak mampu, pola pikiranmu yang kamu merasa awam, pola pikiranmu yang merasa itu bukan ranah apa sih? Bukan ranah hidupmu. Hilangkan itu. Energimu nggak gitu. Energimu kalau kamu mampu, beneran Tuhan akan menunjukkan jalannya. Tapi kalau kamu menolak terus menerus, pesan dari semesta ini, mohon maaf berisik. Oke, jadi ketika kamu denial, menolak energi ini, semakin kamu cepat capek, semakin kamu merasa semakin menderita, mudah sedih, mudah marah, mudah kecewa. Karena apa? Drained apa sih? Kamu nggak tahu gimana caranya melindungi energimu. Kamu menyerap energi dari astral, apa tahu? Kamu menyerap energi negatif dari orang lain yang toksik, apa tahu? Sebaiknya kamu melihat human designmu. Lihat videoku yang sebelum ini. Kamu bisa konsultasi juga tentang human designmu, tentang energi sejatimu denganku gratis. Silakan DM di Instagram, oke? Oke, mari kita lihat pesan semesta untukmu apa. Pesannya kayak gini, kamu bisa baca sendiri. Bahwa kamu harus move on, langsung membuat gerakan, langsung beraksi, oke? Jangan takut. Oke, untuk para dua seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak sudah
setia di Dimensi Antara. Dadah, bye-bye. Halo Pal 3. Oke, untuk Pal 3, aku melihat jenis pekerjaan yang bukan pekerjaan kantoran, bukan pekerjaan yang dikerjakan runut setiap hari, bukan pekerjaan rutinitas, bukan pekerjaan bukan pekerjaan terjadwal. Maksudnya berangkat pagi pulang sore, enggak, bukan pekerjaan seperti itu. Pekerjaan yang meninggalkan keluarga, pekerjaan yang meninggalkan rumah, pekerjaan sendiri, pekerjaan yang kayak aku ngerasa kayak kesepian gitu, pekerjaan yang tidak dikerjakan banyak, bukan pekerjaan yang umum yang dikerjakan oleh banyak orang. Ini tuh pekerjaan kayak pekerjaan istimewa, pekerjaan spesial, pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang tertentu pilihan, seperti selebritis, artis terkenal, aktor terkenal, bintang terkenal. Ini adalah pekerjaan yang kehidupan privasimu direnggut gitu. Pekerjaan ini memang tampak menyedihkan, tapi duitnya banyak. Aku merasa untuk kamu Pal 3, kamu bakalan jadi orang sangat terkenal, berpengaruh pada banyak orang, jadi idola, atau guru spiritual tapi terkenal, selebritis sekali, maksudnya penggemar di seluruh dunia, penggemarnya banyak. Ada yang murni selebritis ya, ada yang guru spiritual tapi selebritis gitu. Aku merasa kamu hidupnya jauh dari kampung halaman, jauh dari tempat kelahiranmu. Kamu harus keliling dunia, nyamperin fans kamu, menyampaikan kata mutiara, menyampaikan pemahaman, pencerahan. Sebagian dari kamu, aku merasa aku sedang membaca masa depanmu, dan inilah masa depanmu. Kamu keluar dari pekerjaanmu yang lama, pekerjaan kantoran yang monoton, atau pokoknya pekerjaan rutinitas, bangun pagi pulang sore kayak gitu. Kamu keluar dari situ, terus kamu meninggalkan keluarga, kamu berkeliling dunia. Iya, mohon maaf, itu anakku. Oke, berkeliling dunia, memberikan pencerahan, pemahaman kepada orang-orang, memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang benar-benar membutuhkanmu, membutuhkan solusi, dan kamu bisa memberikannya, dan kamu memiliki energi untuk melakukan itu. Aku merasa sebagian dari kamu ada yang menjadi benar-benar selebritis, seperti penyanyi atau bintang, aktor, aktris. Tapi ada juga yang seperti sudah aku sebutkan tadi, guru spiritual yang kamu bahkan gak menduga kamu bakalan jadi guru spiritual yang sangat terkenal. Kamu sekarang gak ada di angan-anganmu itu menjadi orang seperti itu. Dan saat aku baca ini, kalian pasti terkejut dengan bacaannya. Sebagian besar kalian merasa seperti itu. Masa aku gitu? Iya. Jalan-jalan ke luar negeri, aku cuma melihat luar negeri, perjalanan, banyak fans kayak gitu, banyak duit juga, terkenal. Tapi ya itu, kadang kamu merasa kesepian karena jauh dari keluarga. Oke, pesan semesta untuk kamu, semua kemungkinan yang aku baca tadi itu kemungkinannya besar, tapi kamu harus banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak meditasi, banyak kontemplasi, berkomunikasi dengan diri sendiri, mendengarkan intuisi, mendengarkan apa kata hatimu, mendengarkan dan kamu kurangin lah overthinking, rasa takutmu, asumsi negatifmu, prasangka burukmu kepada Tuhan.
dikurangi, dihilangkan. Mulai, ini semua adalah proses. Jalan untuk menuju ke sana itu ada petunjuknya gitu. Jangan takut, semesta itu membimbing. Nah, tapi kata kuncinya adalah itu di meditasi, dengarkan intuisi, overthinkingnya dikurangi, prasangka asumsi negatifnya pada Tuhan juga dikurangi atau dihilangkan. Mulailah memproses untuk berpikir positif kepada Tuhan. Kesempatan itu selalu terbuka, kesempatan itu selalu ada. Tapi ketika kamu udah mulai overthinking, shadow atau energi dark itu akan datang dengan cepat ke kamu, akan menutup semua bimbingan dari semesta, kayak gitu. Jadi hati-hati dengan apapun yang kamu pikirkan, karena itu bisa saja terjadi. Oke? Makanya banyak berpikir positif aja, dan itulah yang akan terjadi. Oke? Untuk part 3 seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah setia pada Dimensi Antara, terima kasih banyak sudah subscribe. Dadah, bye bye.